Pengertian pembelajaran. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi, yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya, seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran, sedangkan secara khusus pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, teori behavioristik mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Agar terjadi hubungan stimulus dan respon atau tingkah laku yang diinginkan, perlu latihan. Dan setiap latihan yang berhasil harus diberikan hadiah dan atau reinforcement atau penguatan. Yang kedua, teori kognitif menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, teori Gestalt menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya atau mengaturnya menjadi suatu Gestalt atau pola bermakna. Dan yang keempat adalah teori humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dari berbagai pendapat pengertian pembelajaran di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar. Biggs, seorang pakar psikologi, membagi konsep mengajar menjadi 3 macam pengertian, yaitu yang pertama, pengertian kuantitatif. Mengajar diartikan sebagai the transmission of knowledge, yakni penularan pengetahuan. Yang kedua, pengertian institusional. Mengajar berarti the efficient orchestration of teaching skills, yakni penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. Yang ketiga, pengertian kualitatif. Mengajar diartikan sebagai the facilitation of learning, yaitu upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa mencari makna dan pemahamannya sendiri. Berdasarkan definisi-definisi mengajar dari para pakar di atas, dapat diartikan kesimpulan bahwa mengajar adalah aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa, sehingga terjadi proses belajar. Aktivitas kompleks yang dimaksud antara lain adalah mengatur kegiatan belajar siswa, seperti memanfaatkan lingkungan, baik ada di kelas maupun yang ada di luar kelas. Dan yang kedua adalah memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa. Teori-teori pengajaran. Yang pertama, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan modifikasi tingkah laku telah didefinisikan secara khusus dan diterapkan dalam bidang klinis dan pendidikan. Kaedah-kaedah belajarnya diturunkan dari studi laboratorium proses belajar. Ia mendorong pendidik untuk menggunakan kaidah-kaidah penguatan dalam mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam belajar dan mengatur kondisi sedemikian rupa agar siswa memiliki reward. Yang kedua ada pendekatan teori belajar konektif. Teori pengajaran harus berhubungan dengan motivasi siswa, menggunakan kaidah-kaidah yang dapat mendorong siswa dan mampu belajar bila mereka memasuki situasi belajar mengajar. Yang ketiga ada pendekatan kaedah-kaedah belajar. Teori pengajaran harus memberikan tekanan kepada perhatian dan respon siswa terhadap bahan pengajaran, serta pengetahuan yang dihasilkan sebagai kontrol respon dan ganjaran merupakan cara untuk membimbing perhatian dan tingkah laku siswa. Yang keempat ada pendekatan analisis tugas. Pendekatan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap teori pengajaran berdasarkan kaedah-kaedah belajar laboratoris. Mereka menyatakan bahwa studi belajar psikolog dapat bermanfaat bila menyiapkan suatu cara yang sistematis untuk menganalisis jenis tugas yang ada dalam latihan praktis termasuk dalam praktek pendidikan dan pengajaran. Yang kelima ada pendekatan psikolog humanistik. Psikolog humanistik dipandang sebagai alternatif baru neo-behaviorisme dan psikolog kognitif. Sehingga psikolog harus lebih menangani pribadi keseluruhan daripada analisis bagian-bagian dari semua subaspek manusia, sehingga bisa ditentukan agar menunjang proses belajar yang lebih bermakna.
aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran. Yang pertama ada tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Inteligensi ialah kemampuan untuk menemukan yang bergantung pada pengertian yang luas dan ditandai oleh adanya suatu tujuan tertentu dan adanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat korektif. Sudah menjadi sebuah keyakinan bersama dan dibuktikan secara empiris bahwa tingkat kecerdasan atau inteligensi seorang siswa sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar. Yang kedua ada sikap siswa. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang sangat memegang peranan penting dalam sikap ialah faktor perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi atau respons, atau kecenderungan untuk bereaksi. Dapat dinyatakan bahwa respon positif yang diberikan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan merupakan pertanda baik dalam mengikuti proses belajarnya. Sebaliknya, respon negatif yang diberikan terhadap mata pelajaran atau guru, bahkan dibarengi dengan kebencian, akan dapat menimbulkan kesulitan belajar. Yang ketiga ada bakat siswa. Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Oleh karenanya, sangat tidak bijaksana apabila orang tua memaksa untuk menyekolahkan anaknya pada jurusan keahlian tertentu yang tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki anak. Yang keempat ada minat siswa. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat seperti yang dipahami dan dipakai orang selama ini dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. Dan yang terakhir ada motivasi siswa. Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi ini akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Slameto, peranan guru dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai perencanaan pengajaran, sebagai pengelola pengajaran, dan sebagai direktur belajar. Sebagai perencana pengajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu, ia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses pendidikan. Sebagai pengelola pengajaran, seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar secara efektif dan efisien. Sebagai direktur belajar, hendaknya guru senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Menurut Usman, peranan guru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai demonstrator, pengelola kelas, sebagai mediator dan fasilitator, serta guru sebagai evaluator. Pertama, guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Kedua, guru sebagai pengelola kelas. Dalam hal ini, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, artinya seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna dan dapat menunjang pencapaian dan tujuan dalam proses belajar mengajar. Keempat, guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru harus dapat melakukan evaluasi kepada peserta didik untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, serta penguasaan siswa terhadap pelajaran. Dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogianya dapat berperan sebagai konservator, inovator, transmitter, transformator, dan organisator. Konservator adalah pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Inovator merupakan pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan. Transmitter yaitu meneruskan sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Transformator adalah penerjemah sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik.
Organisator adalah penyelenggara terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal maupun secara moral.